Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ketemu Bapak Surah Al-A'raf ayat 190. Mari kita mulai dengan ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا استكبرتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن
الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الحمد لله. Baik Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala, kita mulai. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكرر إلينا الكفر والعصيان واجعلنا من الراشدين. Bapak, Ibu, jemaah kajian Masjid Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan keimanan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita penghuni surga. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada malam hari ini yaitu rutinnya tafsir kita tentang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ini dalam dunia akademis sudah menjadi satu disiplin ilmu atau program studi. Kalau mungkin di UI atau di Fakultas Agama Islam itu ada IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini nanti keluarannya kalau zaman dahulu itu S3I, sarjana teologi Islam. Kemudian sekitar tahun 2015 itu gelarnya berubah menjadi SUD. SUD kita tahu, bukan sarjana utang dulu, bukan. Sarjana usuluddin, sarjana usuluddin. Kemudian sekarang lebih diumumkan lagi. Lebih umum lagi, tidak spesifik, yaitu gelarnya SAG, sarjana agama, itu yang jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan ini di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat ini malah menjadi minat orang-orang yang sudah memiliki gelar tinggi, doktor, tapi di bidang umum. Tapi mereka banyak kuliah lagi karena ingin mengetahui makna yang disampaikan dalam Al-Quran. Mereka kuliah di kelas karyawan, ada di perguruan tinggi di Jawa Barat itu bahkan nomor 1 se-Kopertes wilayah Banten dan Jawa Barat. Itu banyak yang kuliah di jurusan itu orang-orang yang sudah usianya 40 tahun ke atas. Karena sebenarnya ini mengetahui makna Al-Quran. Tentu ini berbeda dengan orang-orang lain yang menuntut ilmu, mungkin mohon maaf dalam harinya hanya sekedar ingin mencari gelar saja. Ini tafsir. Nah,
Sebelum masuk kepada tafsir surat Ad-Duha, kira-kira makna tafsir itu sendiri apa Pak? Tafsir menjelaskan. Ada nggak di ayat Al-Quran yang menyebutkan kata tafsir? Dalam Al-Quran kata tafsir disebutkan. Kira-kira wonten apa betul? Wonten. Beda dengan akidah fikih, itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itu akidah kan kalau kita kaitannya dengan iman, kalau fikih kan berkaitan dengan ibadah. Bahkan tauhid itu di Al-Quran tidak disebutkan secara lafaz tauhid seperti itu. Tapi tafsir itu ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa sesuatu yang kecil, melainkan kami akan datang kepadamu sesuatu yang benar. Ji'naka bil haqq. Banyak nama lain dari Al-Quran adalah Al-Haq. Ji'na bil haqq wa ahsana tafsir. Dan yang paling baik, kalau hasan itu baik, tapi kalau hasan itu paling baik. Mungkin ada guru bahasa Inggris di sini, ada yang superlatif atau apa itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada isim tafdil. Kayak hadir itu besar, tapi kalau akbar itu lebih besar, atau sangat besar. Nah di sini wa ahsana tafsir, yang paling baik penjelasannya, itu tafsir. Nah, tafsir itu diambil dari kata bahasa Arab dari fassara, yufassiru, tafsiran. Jadi wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maknanya secara bahasa dalam kamus bahasa Arab adalah bayan syai' wa mudhaf. Menjelaskan sesuatu atau menjelaskan sesuatu dan menerangkannya. Sedangkan ulama menyebutkan di antaranya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahwasanya tafsir ialah ilmu yang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antaranya tentang nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quran. Dan di sana ada yang berkaitan dengan asbabun nuzul, ada yang turunnya setelah hijrah atau sebelum hijrah di Mekah atau di Madinah. Itu ilmu ulumul Quran. Kalau di IAIN ini ada biasanya ilmu ulumul Quran, itu biasanya di mata kuliah dasar umum MKJ di semester awal. Ada materi ulumul Quran, dan juga nanti ulumul hadis. Kemudian berkaitan dengan nuzulnya, berkaitan dengan turunnya, kemudian hal ilmuannya, kisah-kisah di dalamnya, kemudian asbabun nuzulnya, kemudian makiyah atau madaniyahnya, atau muhkam mutasyabihnya, kemudian berkaitan dengan hukum halal dan haramnya, kemudian wa'ad dan wa'id. Wa'ad itu apa? Wa'ada itu janji. Kalau wa'id ini mirip seperti satu kata, tapi maknanya berbeda. Wa'id itu janji yang berkaitan dengan sesuatu yang membahagiakan. Tapi kalau wa'id itu janji tapi sesuatu yang menyeramkan, atau bisa disebut dengan ancaman. Wa'id itu janji, yaitu berkaitan dengan surga. Wa'id itu adalah ancaman. Kemudian ada nasih wa mansuknya. Ada beberapa ayat Al-Quran, ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah dimansuh, sudah dihapus. Kemudian khas dan amnya, kemudian mutlak dan muqayyad. Tapi secara umum adalah tafsir adalah ilmu yang berkaitan dengan memahami makna yang tersembunyi dalam Al-Quran. Menyingkap, seperti dalam bahasanya menyingkap. Baik Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pengantar. Kemudian tema kita pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan tafsir surat Ad-Duha. Dan itu sempat nego-nego dulu dengan Pak Supri. Saya tadinya mau menyampaikan surat Al-Asr, itu sambung Al-Asr sambung
Soalnya saya kalau tidak perlu ini kok sudah ada hal kemudian ansar, karena setelah ansar al-kafirun, saya ini al-kafirun katanya juga sudah. Ini konsep-konsep atau gimana? Kalau yang dulu kan urut Pak dari Amayat Asani sampai dengan terakhir. Oh dari Al-Fatihah. Harusnya sekarang Al-Baqarah ya. Al-Fatihah kan surat pertama, Al-Baqarah baru surat kedua. Jadi gimana kalau Al-Fatihah belum selesai mulai asal usul semuanya. Al-Fatihah, kemudian Ustaz Junaidi Al-Habib. Betul. Dan Ustaz Qadri kemarin surat An-Nasr Pak Al-Asr. An-Nasr. Saya minta Al-Asr tapi katanya sudah. Akhirnya saya dapat Al-Duha. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir di sini umum hafal dari surat Ad-Duha. Jadi Imam Kiro saya sering membaca surat Ad-Duha. Kira-kira Ad-Duha ini cocoknya untuk sholat apa? Maghrib, isya, subuh. Yang jahir subuh ya. Padahal kalau di fikih itu Ad-Duha itu masuknya cocoknya itu sholat maghrib. Jadi dari Ad-Duha sampai dengan An-Nas itu untuk sholat maghrib. Itu apa namanya, ada pembagian Al-Quran, satu tiwal yang pendek, ada qasr, ada yang tawassit, ada yang pertengahan. Kemudian isya itu dari di atasnya Al-Duha, Asyam sampai dengan kalau masalah juz 29, sekitar juz 29 atau juz 28. Tapi kita menghadapi isya subuh ya, Al-Duha masuk ya, masuk, nggak apa-apa. Imamnya apa itu? Surat Al-Duha. Ini berbeda dengan surat Wasyamsi wad-duha dan juga dengan Wal-Laili. Adapun surat Al-Duha ini adalah termasuk surat Makkiyah. Berarti ini turun sebelum hijrah atau setelah hijrah? Sebelum hijrah. Karena definisi yang paling apa namanya, roji, yang paling kuat berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah itu adalah sebelum atau sesudah hijrah. Karena apa? Karena ada ayat yang dia Madaniyah tapi turun di Mekah karena sudah hijrah. Madaniyah itu kan dari kata Madinah. Jadi ada apa ada hikmahnya antara membagi dengan Makkiyah dan Madaniyah? Ada. Karena di antara karakteristik surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah itu karakteristiknya adalah lebih banyak menjelaskan tentang perkara pokok agama, itu perkara akidah dan juga perkara berkaitan dengan hari akhir. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, misalnya walaupun tidak disebutkan di situ, berbicara tentang surga dan hari akhir, itu bisa dipastikan surat Makkiyah. Tapi berkaitan dengan hukum dan sebagainya, seperti misalnya surat An-Nisa itu adalah Madaniyah. Karena sudah terbentuk akidahnya di Madinah, maka penjelasan tentang hukum-hukumnya. Adapun asbabun nuzul atau yang menyebabkan turunnya surat ini, walaupun kita yakini, kita imani Al-Quran sudah turun secara keseluruhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah. Ini kan sering dijelaskan ketika Ramadan. Turun ke langit yang pertama, nanti kemudian diturunkan berangsur-angsur dalam rangka untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dan agar mudah dipahami. Dan memang ada yang dalam Al-Quran dari ayatnya ataupun suratnya ada asbabun nuzul secara umum, ada juga asbabun nuzul secara khusus. Misalnya surat Al-Duha ini ada beberapa asbabun nuzul ini. Dan ini diriwayatkan dalam hadis sahih, misalnya dari jalur sahabat Induk Al-Bajali, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya beliau mengatakan, yaqulu ishtaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sakit atau mengadu dan tidak keluar selama 1 atau 2 malam. Ini awal-awal ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, atau dikenal juga dengan masa fatrah.
masa Fatra itu lama tidak turun wahyu. Dalam ada yang mengatakan 15 hari, ada yang bahkan sampai mengatakan 6 bulan. Karena ini masa-masa di mana Rasulullah SAW berurutan menerima wahyu, mulai dari surat Al-Ahqaf, kemudian Muzammil dulu, kemudian dulu, Mudathir, Muzammil dan seterusnya. Itu kan berdekatan jangka waktunya. Kemudian lama tidak turun wahyu, dan ini membuat Rasulullah SAW merasa gundah. Karena ibaratnya gini, seperti orang yang baru dilantik misalnya, nanti tanggal 20 Oktober dia dilantik, tetapi dia terputus menerima wahyunya, seolah terputus, maka akan merasa kebingungan. Dan ini dirasakan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu minoritas, masih sangat minoritas sekali. Kemudian fa'akat imra'atun faqalat ya Muhammad ma syaitanaka illa qad tarakaka. Kemudian ada datang seorang perempuan dalam riwayat, sedang perempuan ini adalah yang dibahas dalam surat Al-Ahqaf. Sinten niku Pak Ummu Jamil. Ini kan namanya bagus sekali, Ummu Jamil. Ummu itu kan ibu, Jamil itu indah, Jamil, ibu yang cantik seperti itu misalnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwasanya dia di neraka, sebagaimana dalam tafsir surat Al-Ahqaf. Dia datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang yang tidak menyebut Rasulullah atau Nabi Muhammad dengan kata Nabi Muhammad, tidak. Tapi Mudzallal. Kalau kita kan kenal ada akhlak mahmudah, lawannya akhlak mahmudah, mazmumah, mudzallal. Nah, itu yang disebut Mujahin ketika menyebut Rasulullah SAW. Beliau itu adiknya Abu Sufyan dan menjadi istri Abu Lahab. Datang kepada Muhammad SAW, ma'arosayqanaka ila tatarokaka. Wahai Muhammad, setanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Ini kata-katanya pedas sekali. Allah atau malaikat Jibril disebut dengan setan oleh Ummu Jamil ini. Setanmu telah meninggalkanmu. Maka lantas turunkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Tuhan. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat lainnya masih dari sahabat Jundub Al-Bajali. Dia mengatakan Abu Qa'a Jibril wa Rasulullah SAW. Jibril beberapa waktu tidak datang menemui Rasulullah SAW. Lantas orang-orang musyrik mengatakan, qad urdi'a Muhammadun fa anzalallahu azza wa jalla wa duha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Muhammad telah ditinggalkan oleh Rabbnya. Bukan membuat sedih. Di mana saat ini kan orang-orang bisa mempengaruhi yang sedikit atau orang-orang yang belum masuk Islam. Muhammad telah ditinggalkan Rabbnya. Sebagian ada yang mengaitkan dengan kisah dalam surah Al-Kahfi disebutkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Yang diantara yang menyebabkan turunnya surat atau ayat ini dalam Al-Kahfi, yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy bingung menghadapi Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy ini datang menemui orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi di Madinah mengatakan ini di tempatku ada orang mengaku Nabi. Maka kata orang Yahudi tersebut, coba tanyakan kepada dia tentang 3 hal. Jika dia bisa menjawab 3 hal tersebut, maka dia benar adalah Nabi. 3 hal ini apa? Orang yang tidur di gua selama ratusan tahun, salah satunya itu Ashabul Kahfi. Kemudian orang yang berjalan dari barat sampai timur atau timur sampai barat, orang yang menguasai timur dan barat, itu orang lain. Kemudian tentang ruh. Rasulullah dengan mengatakan insya Allah tidak mengucapkan insya Allah, dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengucapkan insya Allah.
Walaupun dia sebagai nabi kan yakin pasti akan turun wahyu, karena setiap ada masalah pasti turun wahyu. Hanya saja ini menjadi hikmah tersendiri di mana Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu tidak turun hingga menjadi olok-olok oleh kaum musyrikin pada saat itu. Tetapi di sini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Semakin meyakini, semakin menjadikan orang-orang kafir Quraisy tersebut yakin Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad SAW, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, tetapi benar-benar wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Muhammad telah ditinggalkan Rabbnya, telah ditinggalkan Tuhan. Jadi ini menjadi kesedihan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah surat ini, Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Nah, ayat ini, nama surat ini diambil dari ayat pertama dalam surat ini, yaitu Wadduha, demi waktu duha. Wawu di sini adalah wawu qasam. Tapi kalau dalam bahasa Arab, wawu qasam itu harusnya kasroh. Wallahi wal fajri wal laili. Tapi kenapa di sini wawu duha? Kalau kita belajar bahasa Arab itu di awal-awal dari isim mu'rab dan mabni. Wawu duha ini termasuk mu'rab, tetapi dia termasuk kategori isim maf'ul. Isim maksud itu adalah ada yang kalau orang Jawa bilang ada alif hitamnya kan. Makanya dia walaupun kemasukan wawu qasam yang dimana seharusnya dia menjadi majrur atau kasrah, tapi dia tetap fathah. Beda dengan masjid. Misalnya saya sholat di masjid. Sholat itu di masjidi karena ada huruf jar. Saya melihat masjid, ra'aitul masjidi, masjidu masjidah, masjidah, karena sebagai objek atau maf'ul. Hadza masjidu, maka hadza masjidu, maka dia menjadi doma. Nah, Wadduha ini adalah isim maf'ul, maka dia tetap seperti itu, tidak menjadi wadduhi, tidak, karena ada alif ininya. Yaitu keunikan bahasa Arab, salah satu keunikan bahasa Arab. Beda dengan wal fajri, demi waktu fajar, wal asri, demi waktu asar atau demi masa, itu kan menjadi kasar. Dan Allah bersumpah dengan waktu duha. Kita boleh nggak sebagai manusia, sebagai makhluk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak boleh. Kita akan terjatuh kepada syirik kecil, syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nanti kan syirik ada pembagian Pak, ada syirik asghar, ada syirik akbar. Nah, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun bersumpah demi Allah demi Rasulullah itu tidak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah. Wallahi, nggak boleh. Makanya atau dengan kata yang semisal ini. Seperti Nabi Muhammad SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tidak boleh. Tetapi ini hak prerogatif Allah, kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu atau dengan negeri misalnya. La uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah. Dan dalam kaidah disebutkan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan hal tersebut memiliki keagungan atau memiliki kemuliaan. Seperti Allah bersumpah dengan waktu wal-asr, maka ada keagungan di waktu. Wal-asr, wal-fajri, waktu fajar, wal-laili, waktu malam pasti memiliki keagungan. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu. Kira-kira ada makna apa di waktu ini? Kemudian selanjutnya wal-laili idza saja. Kenapa tidak wal-nahar? Kemudian baru wal-laili. Seperti di surat sebelumnya alaih wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Nah, karena duha ini maknanya kurang lebih ada 4. Ada 4 pendapat tentang duha. Duha itu kira-kira mulai jam berapa? Setelah syuruk matahari, sholat syuruk itu sudah masuk waktu duha.
Tadi saat matahari terbit itu kita tidak boleh sholat karena menyerupai tanduk syaitan. Makanya harus sejenak dari setelah terbit matahari terbit baru kita sholat suruh. Misalnya kalau kita ikut kajian dari ahad itu sholat suruh sudah masuk waktu duha. Sampai kapan? Sampai menjelang masuk waktu duhur. Kan kalau pas matahari tepat berada bayangan, kita juga dimakruhkan untuk sholat. Tadi terlebih sedikit baru kita masuk waktu duhur. Nah, sholat duha ini memiliki keutamaan. Menjaga sholat duha memiliki keutamaan. Nama lain sholat duha itu awalin, yaitu orang-orang yang kembali dari lalai. Karena di jam-jam tersebut ini orang sedang sibuk-sibuknya. Betul atau betul Pak? Ibu-ibu jangan sana turu apa beres-beres rumah. Tidur gitu, mention juga lagi Pak. Tapi kan tidurnya kalau kerja, kalau begini di kantor, tempat kerja, di pasar dan sebagainya, di jam sibuk-sibuknya. Maka orang yang bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, dia termasuk awalin, orang yang kembali dari kelalaian. Tapi boleh nggak usah misalnya kita kerja di sini sebentar buat sholat duha. Itu kan kalau ada regulasi misalnya pegawai negeri jam masuk setengah 8, jam 8 sampai jam 12, nggak ada waktu istirahat jam tersebut, maka nggak boleh. Bahkan kita bisa berdosa kalau kita mencuri waktu di jam kantor untuk sholat duha. Sholat duha kan hukumnya sunnah, sanakannya sebelum berangkat kerja. Dalam hadis disebutkan kullu sulamin bani Adam alaihi shadaqah. Setiap persendian Bani Adam manusia itu wajib untuk bersedekah. Dalam hadis disebutkan sendi kita ini persendian ini dari toko engsel lah ya misalnya. Itu dalam tubuh kita ada berapa? 360. Jadi di hadis disebutkan 360 dan diteliti dalam dunia kesehatan benar sekitar 360 persendian. Ini wajib baginya untuk bersedekah. Nah di ujung hadis ini dikatakan wa yujzi'u min dzalika ra'ataini yarqamuha minal duha. Sedekah 360 persendian ini bisa dicukupkan dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Jadi niat sholat duha, niat menjelatin. Niat sholat duha, datang sholat duha. Jadi memang kalau ada orang-orang yang memiliki waktu luang misalnya jam 10 boleh istirahat, gunakan untuk sholat duha, bukan mampir ke kantin beli kopi misalnya. Gunakan untuk sholat duha. Kalau memang diizinkan itu dia sebagai pemilik perusahaan kan bisa menerapkan itu. Kemudian saya punya seorang teman dari SMA. Dia secara itu biasa-biasa dalam artian dia bukan Islam juga enggak sedang kajian juga tidak. Dia normal saja hidupnya, sholat 5 waktu, dan dia punya amalan spesial yang dikerjakannya sejak SMA. Saya memperhatikannya. Teman satu desa, sejak SMA dia nggak pernah meninggalkan sholat duha 2 rakaat. Dan hidupnya, masya Allah, berbeda dengan teman-teman saya yang lainnya. Beliau, masya Allah, secara kehidupan sejahtera pastinya. Sejahtera dia hanya melaksanakan 2 rakaat dan dia tidak tahu kalau saya memperhatikannya. Tapi ketika saya main ke tempat kerjanya, ketika saya berkunjung ke sana, dia tinggal di Jakarta, dan dia masih menjaga kebiasaan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ausini khalili," yaitu kekasihku berwasiat kepadaku untuk puasa 3 hari ayam lebih, kemudian sholat duha dan sholat witir sebelum tidur. Karena dalam riwayat, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Jadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ada kesempatan itu lakukan.
walaupun dilakukannya, walaupun yang utama memang sholat adalah bihi nakar menjadi itu ketika anak unta kepanasan. Anak unta kepanasan jadi gitu. Intinya orang tiba-tiba seorang lebih jam 10 ke atas 11. Bahkan Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lebih utamanya adalah ketika sudah mendekati waktu zuhur. Biar kita saat itu sholat zuhur berjamaah. Itu waktu duha. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, yang mana ada 4 pendapat dari mata duha ini. Pendapat pertama yaitu depannya siang atau awalnya siang, kurang lebih sekitar jam 6:04 sekarang, kan sering bergeser-geser. Itu awalnya siang atau pagi kita kenali. Kemudian ketika matahari mulai meninggi. Ada pula berpendapat seluruh waktu siang disebut duha. Seluruh waktu siang itu kan di bawah jam 3 berarti. Yang dimaksud al-duha adalah siang keseluruhan, karena kalimat selanjutnya apa? Wal-laili idza saja, karena disandingkan dengan al-lail, artinya ketika malam gelap. Berarti kalau waktu duha disebut dengan yang pertama. Dan ini juga berkaitan dengan yang kita ini belum masuk ayat 1 ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sebentar untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggandingkan istilah bersumpah dengan waktu duha, kemudian Allah bersumpah dengan waktu malam. Tapi Allah tidak berhenti di situ, tetapi Allah melanjutkan wal-laili idza saja itu makna yang sederivasi atau yang semakna dengan saja itu adalah sakana, malam ketika tenang. Karena malam itu ada tingkatan-tingkatannya. Walaupun malam dimulainya ketika masuk waktu maghrib, itu sudah masuk waktu malam. Tapi kan kita masih lihat langit itu masih ada cahaya sedikit. Tetapi nanti semakin malam, dan kalau masih awal-awal malam, kita masih mendengar suara-suara atau suara motor ataupun suara orang bercakap-cakap. Tapi nanti semakin malam, semakin 10 ke atas, 12 itu semakin hening. Pernah nggak di rumah dengerin hanya mendengar jam dinding saja. Tapi kalau sekarang jam dinding di masjid ini nggak kedengaran, karena masih ada orang-orang yang beraktivitas. Tapi nanti kalau sudah malam, semakin gulita, itu sudah nggak terdengar lagi aktivitas, bahkan suara betahan itu terdengar. Nah, ini diisyaratkan. Misalnya orang-orang ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbahagia itu lebih banyak di waktu duha atau di waktu malam. Misal akad nikah, bahagia bapak nikah, ibunya bahagia pokoknya akad nikah, bahagia gitu. Bapak akad mali, hotel bahagia. Akad nikah itu lebih banyak di malam hari atau siang hari. Nah, maka al-duha ini diibaratkan dengan sesuatu yang harus disenangi atau kesukaan. Malam itu sebaliknya. Malam sebaliknya itu ibaratkan sesuatu yang penuh dengan masalah. Maka dulu itu kalau kita pernah muda ya, ada mungkin bahasa-bahasa motivasi, kata-kata motivasi. Fajar tidak akan terbit sebelum malam semakin gelap gulita. Jalan keluar dari masalah itu tidak akan sampai sebelum masalah itu semakin buruk. Itu kata-kata motivasi. Nah, tapi berkaitan dengan ayat ini, Allah menyandingkan kesukaan dan kesedihan, dan Allah bersumpah. Dan ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya adalah jawaban dari sumpah. Ketika sesuatu dibuka dengan sumpah, pasti ada jawabnya di sana. Jawabnya maksudnya adalah menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Seperti misalnya saya mengumumkan di sini, insya Allah di Masjid Kuba tanggal sekian akan kedatangan misalnya Bapak Presiden Jokowi. Itu kan orang masih bertanya-tanya, temenan Ustaz, beneran lagi, yakin orang misalnya. Seperti itu kan. Tetapi kalau kita mulai berbicara seperti ini,
wallahi demi Allah nanti akan datang bapak titik-titik ke Masjid Kubur. Itu orang masih bertanya lagi, sudah titik. Itu maksudnya adalah setelah Allah bersumpah terlebih dahulu, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu. Meninggalkan kan kalau dalam bahasa Arab itu talaka. Karena di sini menggunakan wa ma wadda'aka. Wada'a itu lebih dari talaka. Wada'a itu adalah meninggalkan dan kemungkinan bertemu kembalinya adalah kecil sekali. Makanya kalau dalam serangkaian ibadah haji atau umrah adalah ada tawaf wada. Dan Rasulullah pernah khutbah di haji wada, berpisah dan tidak pernah ketemu lagi kecuali nanti akhirat. Wada, ma wada'aka rabbuka, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu. Setelah Allah bersumpah wa ma qala, dan juga tidak membencimu wahai Muhammad. Makanya ayat ini adalah ayat yang merupakan kabar gembira bagi Rasulullah SAW setelah beberapa waktu masa fatrah atau tidak turunnya wahyu. Pada Rasulullah saat itu adalah awal-awal diangkat menjadi nabi yang sangat bergantung dengan wahyu. Ketika hendak menyampaikan kepada umatnya atau berdakwah kepada sekeliling, jadi ini membuat kesedihan. Kemudian ayat yang keempat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam taukid. Nah, walal akhiratu, dan akhirat ini lebih baik daripada al-ula, permulaan sekarang. Maksudnya adalah kehidupan dunia. Dan hari akhirat atau akhirat nanti atau kehidupan akhirat nanti itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah, di antara fadilah atau faidah yang bisa diambil dari ayat pertama di surat Al-Fatihah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kabar gembira kepada hamba-Nya. Ketika dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita coba untuk merenungi ayat-ayat ini, ayat-ayat di mana Rasulullah SAW pernah bersedih kemudian diberikan kabar gembira. Dan bahkan ayat ini bergandengan atau munasabah dengan ayat surat berikutnya. Setelah surat Al-Baqarah, surat apa? Surat Al-Ashrah, bukan surat Al-Ashrah. Kita kan bilangnya gitu ya, Pak. Padahal nama suratnya apa? Surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Ini berkaitan dengan ayat surat Al-Insyirah, itu tentang diberikan kelapangan dada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa mengarahkan hati kita untuk terus mencintai kebaikan dan mencintai amal saleh sehingga kita dapat melaksanakannya dan istiqomah di atasnya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.